Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pemimpin? Saya akan menjelaskan beberapa pengertian pemimpin dari beberapa pakar kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin adalah pengaruh. Menurut John Maxwell yang banyak menuliskan tentang buku-buku yang berjudul tentang leadership, leadership, dan leadership. Pengaruh, artinya kemampuan kita mempengaruhi satu, dua, tiga, empat orang ke jalan yang benar. Dalam konteks itu pun kita sudah jadi pemimpin. Walaupun kita tidak pernah jadi presiden atas di Republik ini. Tapi waktu kita bisa mempengaruhi satu, dua, tiga orang, bertobat pada Kristus, dan orang itu mau kita bimbing, kita muridkan, kita gembalakan, di situ pun Bapak Ibu sudah jadi pemimpin. Maka jangan kita selalu menyimpulkan kepemimpinan itu harus struktur. Di struktur enggak. Banyak pemimpin ada di struktur tapi bukan pemimpin yang berpengaruh. Banyak. Artinya keberadaan mereka di sana hanya karena bayar. Karena Joko kan. Tapi nggak punya pengaruh. Sehingga waktu dia ada struktur itu, tidak ada dampak. Kepemimpinannya bagi orang-orang di bawahnya, bahkan juga bagi perubahan bangsa dan negara. Harusnya pemimpin itu karena dia tahu dia mau mempengaruhi orang lain. Yang kedua, pemimpin itu menurut Peter, seorang yang memiliki pengikut. Ini sinkron dengan kata Maxwell tadi. Artinya orang nggak bisa bangga saya mengatakan saya pemimpin, tapi nggak ada orang mau dengar dia. Nggak ada orang mau mengikuti keteladanan hidupnya. Itu namanya bukan pemimpin. Tapi pemimpin yang berpengaruh, pasti ada orang yang mau meneladani hidupnya, mendengar ucapannya, mengikuti apa yang diajarkan dan diperintahkan. Itu namanya baru pemimpin. Oke, menurut Peter. Yang ketiga, pemimpin itu adalah seni. Atau bahasa lainnya, cara. Bagaimana kita meminta orang lain melakukan apa yang kita rancangkan, apa yang kita pikirkan, dan orang itu mau melakukannya dengan senang hati. Artinya, pemimpin itu adalah dia tahu strategi, membujuk orang, mendorong orang. Ayo, kita melayani Tuhan sama-sama ya. Dan kalau kau melayani Tuhan sama-sama dengan saya, Tuhan bertanggung jawab untuk menyertai, menjaga, bahkan memberkati hidupmu dan masa depan. Itu contoh salah satu strategi. Dan orang itu mau. Lagi-lagi Peter mengulangi kembali. Kepemimpinan adalah mengangkat visi seseorang untuk menjadi mimpi yang tinggi. Lalu meningkatkan kinerja seseorang untuk standar yang lebih tinggi dan membangun kepribadian melampaui batas normal. Jadi pemimpin itu harus jadi pelayan memang. Harus menjadi penanggung jawab dari semua aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang dipimpin. Dalam bahasa lainnya, dalam bahasa Alkitab, pemimpin itu sama dengan gembala. Dia mengangkat harkat martabat derajat orang-orang yang digembalakan, orang-orang yang dilayani, semakin lebih dekat dan melekat kepada Kristus. Jadi Gary juga menyempurnakan lagi dengan mengatakan pemimpin adalah orang yang mampu memobilisir, menggerakkan orang untuk melakukan, untuk mengerjakan tugasnya dalam mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya jemaat, kalau kita punya pengurus, harus bisa kita gerakkan mereka. Memajukan pelayanan itu supaya semakin lebih baik. Jangan hanya dikumpulin mereka, rajin doa, rajin baca Alkitab, tapi tidak mau bertindak. Nggak ada gunanya juga itu. Berarti peran kita sebagai pemimpin kurang jalan di situ. Semakin banyak firman Tuhan yang kita ajarkan kepada jemaat yang kita layani, kita harus juga mendorong mereka melakukan firman itu dan juga ambil bagian dalam pelayanan. Jangan hanya menjadi penikmat firman. Kalau Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu ingin jadi pemimpin kan? Ada 4 syarat supaya Bapak Ibu menjadi pemimpin yang maksimal. 1. Sediakan waktu saudara 50%, waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Saudara, 50%.
untuk memimpin diri sendiri. Caranya gimana Pak Tony ini? Arahkan hati, pikiran, tenaga, dan totalitas hidup untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Itu namanya memimpin diri sendiri. Misalnya, ya kalau makan tidak usah harus panggil-panggil kan. Kalau bangun dari tempat tidur nggak usah harus teriakin dong baru bangun. Kalau selesai makan, kita punya bekas piring kelas. Gak usah harus dibilangin dong, cuci piringmu. Gak harus kan? Kita tahu itu piring kita, bekas piring kita. Kita tahu itu gelas bekas minum kita. Ya kita cuci lah. Apalagi, kita tinggal di rumah kita. Kita makan di sana, kita tidur di sana, kita melakukan pekerjaan kita di sana. Minta maaf. Sekaligus juga buang kotoran kita di rumah kita. Karena kita tanggung jawab dong. Merapikan, membersihkan, merawat. Gitu kan? Itu contoh apa? Memimpin diri sendiri. Bobotnya sangat tinggi. 50%. Karena kalau orang tidak mampu memimpin diri sendiri, mempergunakan waktu, tenaga, dan pikiran, merawat apa yang Tuhan percayakan untuk dia pakai dan nikmati, mustahil dia bisa jadi pemimpin. Karena memimpin diri sendiri yang paling kecil loh, dia aja nggak mampu kok. Maka dari kecil Bapak Ibu, dari SD, kedua anak saya sudah saya ajar, saya latih. Mereka harus sadar. Kalau tidur, wajib membereskan tempat tidurnya. Nah, ini penting, memimpin diri sendiri. Jadi kalau orang tidak mimpi, tidak mampu memimpin diri sendiri, omong kosong, tidak akan pernah dipakai Tuhan jadi pemimpin. Pemimpin-pemimpin besar di Alkitab, di dunia sekuler sekalipun, lahir dari mana? Karena mereka mau memimpin, bahkan sukses memimpin diri sendiri. Syaratan kedua, sediakan 20% waktu, tenaga, pikiran Bapak Ibu. Memperlengkapi diri dengan menambahkan pengetahuan, keterampilan. Salah satu caranya kuliah ini. Kuliah ini salah satu contoh konkret untuk memenuhi 20% ini. Maka Bapak Ibu harus serius. Harus sungguh-sungguh kuliahnya. Dan harus selesai tepat waktu. 20%. Sesibuk apapun Bapak Ibu. Karena tidak ada pemimpin yang dipakai oleh Tuhan tanpa pengetahuan, tanpa keterampilan. Tidak ada Bapak Ibu. Di dunia manapun itu. Pasti yang punya keterampilan, pasti yang punya pengetahuan. Maka pemimpin tidak boleh lekang dan lepas dari yang namanya apa? Memperlengkapi diri. Bobotnya 20%. Tinggi. Yang ketiga, sediakan waktu 15% untuk memimpin orang lain. Maka waktu Bapak Ibu dikasih kesempatan, misalkan di gereja ya, di pelayanan di mana Bapak Ibu menjadi guru sekolah minggu, remaja, pemuda, WL, singers, itu ya, panitia, jangan tolak. Jangan bantah. Terima dengan senang hati dan ucapan syukur. Karena itulah ladang pembentukan Tuhan bersaudara. Untuk belajar naik ke grade yang lebih tinggi. Memimpin orang lain. Lalu bagaimana sisanya yang 15%? Sediakan waktu, pikiran, tenaga untuk dipimpin orang lain. Keempat prinsip ini saya sudah lakukan. Saya sudah praktekkan. Puji Tuhan, saya dapatkan hasilnya, manfaatnya, dan berkatnya. Maka saya dorong Bapak Ibu, ayo penuhi syarat-syarat ini. Jadi gaya atau cara memimpin. Satu, gaya kepemimpinan otokratis.